what is five basic concept, ya kan? Misalnya meeting space, ya kan? Lalu misalnya daily dose consumption misalnya, lalu misalnya lu punya functionality, ya kan? Nah, fungsinya apa? Apa sih functionality? Oh, tempatnya seperti ini, ada tempat ini, ada tempat untuk itu, meeting room atau lokal, itu functionality. Loh, jadi padahal sebuah brand yang udah jadi di sini nih, ya. Kita copy paste di daerah lain itu belum tentu cocok. Belum tentu cocok, karena marketnya beda. Spend power di Tembalang itu lebih rendah daripada di tengah kota. Oke, ini dia Ernest Christoga. Ya, apa kabar, Ernest? Baik ya. Ya. Oke. Buat teman-teman yang belum tahu, ini Ernest ini adalah Most Wanted F&B Consultant. Serem. Iya. Intinya Ernest ini adalah konsultan F&B yang paling dicari ya. Lagi sering. Gara-gara pandemi. Paling laris. Gara-gara pandemi. Oh ya? Iya. Otot kacau balau soalnya. Loh, kan banyak orang tutup. Kenapa kamu yang dicari? Soalnya kalau orang konsultan kan waktu pandemi udah terlanjur buat atau masih tahun depan, ya kan. Kita kan waktu pandemi semua berharap tahun depan naik nih. Gitu. Cuma pandemi lama juga ternyata. Oh iya. Iya. 2 tahun lebih ya akhirnya. Tapi konsultan nggak sengaja, cuma dari satu orang, klien, terus ngobrol minta dibuatin, oh ya ayo. Akhirnya kita bikin in-house sampai jalan. Loh kok enak. Loh, tapi berarti sebelum konsultan kan bikin outlet sendiri dulu dong dulu. Awalnya memang bikin outlet sendiri semua di Semarang. Jadi kamu ini lebih ke coffee shop atau resto? Wow. Atau cafe? Pertanyaan yang susah nih. Oh iya dong. Iya. Coffee shop bisa, cafe bisa, resto bisa. Tapi kalau gue ya, coffee shop eatery. Coffee shop eatery ya? Artinya gimana coffee shop eatery? Karena gini, kalau coffee shop kan versi gua lu ya, 70% lu jualan kopi, 30% jualan makanan. Restoran 70% lu jualan makanan, 30% lu jualan minuman lah. Oke. Kalau coffee shop eatery, gua mikirnya sebuah tempat yang bisa buat ngopi, bisa buat makan. Supposed to be 50-50. 50-50 ya. Karena kalau coffee shop banget, lu tahu kan coffee shop seperti apa sekarang? Iya. Nah, masih mau bikin coffee shop? Berarti lebih baik ini ya, Dolo Soto daripada coffee shop? Somehow, coffee shop dong. Tapi jual soto juga. Oke, Nas, ini ya. Ini repet ya dia. Repet nggak apa-apa. Apa namanya, kan kita tahu kamu ini selama ini kan kamu sering nurunin anak-anak ke kompetisi. Staff kamu ikut kompetisi, IBC, Brewers, sampai ke nasional. Terus kemudian outletmu sendiri dulu kelas kopi itu kan juga sering bikin kompetisi Brewers juga kan. Nah kan kamu ini orang ini lihat kamu ini kan juga lebih ke kamu ini orang specialty coffee, ya kan, specialty coffee. Tapi di sisi lain outlet kamu ini lebih banyak ke arahnya yang banyak makanannya kayak gitu. Kenapa nggak bikin yang kayak specialty coffee shop kayak punyanya Lukas ya, Steam and Brew kayak gitu. Steam and Brew ya? Iya. Kas, jangan patuhan mulu ya. Nah, kayak gitu kan. Itu idealis banget nih. Kopi, makanannya cuman ya pastry seadanya gitu. Yang pertama gue percaya bahwa rezeki udah ada yang ngatur. Itu dulu ya. Kan? Yang kedua, tapi gue ngerasa idealis, passion tuh boleh. Tapi kalau menurut gue, passion tuh membunuh lu. Oke. In some part ya, in some part. Kalau lu nggak ngasih ruang sendiri untuk passion lu. Jadi menurut gua passion atau idealis itu hanya 20%, 25%, maksimal 30% dari sebuah bisnis lah. Ya, kalau lu kasih semua passion lu ke situ, idealis lu ke situ, nggak bisa bro. Menurut gua nih versi gua ya. Jadi kalau di luar sana ada yang ngerasa itu salah atau bener nggak tahu. Tapi itu versi gua gitu. Karena lu kalau put effort to passion semua ke dalam bisnis, betul. Ya kan? Akhirnya marketnya dinamis. Pertanyaan adalah apakah passion lo juga dinamis? Bisa mengikuti zaman, bisa berkembang, bisa improving, bisa melihat peluang dan lain-lain gitu. Jadi kalau menurut gue ya, coffee specialty bagus. Ada duitnya nggak? Ada beberapa. Ada yang gagal nggak? Banyak gitu. Jadi kalau kita bilang itu kita nggak bisa pakai auto stereotype semua ya bahwa ini salah enggak. Tapi kalau di verkamanku
Coffee specialty mengerikan, bro. Mengerikan ya. Mengerikan. Nah, ini justru ini yang mau kita bahas. Nah, sebenarnya yang ini juga aku pun juga mewakili mungkin teman-teman yang pernah ngalamin buka coffee shop, specialty coffee, tapi ngerasa stuck. Ya. Stuck, kok omset kita cuma segitu-segitu aja, kok susah untuk berkembangnya. Kita coba ngikutin tren, sekarang mulai ada mixologis, mulai cocktail, udah coba ngikutin, tapi masih stuck di situ-situ aja. Apakah memang harus diarahkan ke eatery-nya lagi yang lebih luas atau gimana sih sebenarnya? Sebenarnya kalau gue balik ke core, balik ke dasarnya dulu. Kenapa lu mau bikin coffee shop atau eatery? Yang satu, ada yang karena pingin aja. Oh, gue punya orang kopi, gue pengen punya coffee shop. Atau lu mau berbisnis di coffee shop. Berarti mencari uang di situ. Ada misalnya gini, kalau lu mau berbisnis, ini semua tentang angka. How much money you spend, how much money you get. Kan? Kalau lu beli mesin misalnya Victoria Arduino. Ya. Black Eagle ya kan? Taufin punya ya kan. Nah, ratusan juta. Iya. Ya kan, lu jual cuma coffee shop aja, lu jual es kopi susu, mixologi dan lain-lain, lu investasi bisa sampai 2M misalnya. Lu pernah hitung nggak harus berapa sitting per hari? Bisa nggak tempat lu cover? Bisa nggak orang spend di situ? Lu harus ingat loh, orang minum belum tentu makan. Orang makan pasti minum. Kalau nggak minum seret dong. Ya kan? Gitu. Jadi menurut gua orang ngopi itu belum tentu beli makanan, tapi orang makan udah pasti beli minuman. Ya kan? Dan kita mau lihat money generating sistemnya dari produk-produk kopi itu costnya nggak rendah loh. Mending jual es teh somehow jual es teh. Tapi karena kita pride, karena kita malu, wah masa tempatnya minumnya es teh. Iya. Kenapa nggak kopi ya? Kita minumnya es teh nih. Iya. Es teh cuman pakai apa namanya simple sirup, nggak ada sirup lecinya, nggak ada sirup peachnya, pelit banget sih. 5% cost, ya kan? Walah, 5% bro costnya kan? Iya. Ya bukan berarti artinya kita mengesampingkan kopi ya kan, tapi kalau ada pola pikir bisnis, kita mesti tahu nih, ini buat siapa, ini buat siapa, itu buat siapa, itu buat siapa, supaya bisnis lu juga untuk semuanya. Kalau nggak bisa untuk semuanya, ya nggak apa-apa juga. Ini untuk A, ini untuk B, untuk C, lu ambil tiga-tiganya nggak apa-apa. Tapi emang harus into the market gitu menurut gua. Banyak sekali yang kayak coffee shop aja, tapi mereka nggak ngitung. Nah, cuma kadang kan gini, kita ini yang orang-orang teman-teman di specialty coffee ini kan, ketika kita bikin kedai kopi, kita punya mission. Mission kita adalah memperkenalkan single origin coffee, memperkenalkan kopi-kopi Indonesia, memperkenalkan manual brewing ke masyarakat, memperkenalkan espresso cappuccino yang benar ke masyarakat. Jadi supaya masyarakat makin paham espresso itu yang kayak gimana toh, cappuccino itu bukan yang sasetan loh, tapi cappuccino awalnya kan banyak yang seperti itu. Tapi kemudian mereka stuck di situ. Kayak mungkin aku pun juga ngalamin kayak gitu di bisnis aku. Ya, kalau versi gue paling gampang, kadang-kadang kita nggak bisa memisahkan antara what you want and what you need. Ya, apa yang kamu mau kadang-kadang belum kamu butuhkan. Satu itu. Yang kedua, kadang-kadang juga bisnis ini bukan dinas sosial. Bukan apa? Dinas sosial. Oh, dinas sosial. Iya, lalu kasih, oh ini coba kopi ini, gue edukasi, bla 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 bla. The problem is, lu kan datang lagi nggak? Dan spend uang ke kita untuk generating money kita ya, untuk sistem bisnis kita, lo akan datang lagi nggak gitu? Karena boleh lah, itu nggak apa-apa, misi itu boleh, ya kan? Tapi kita harus lihat dulu luar sana, ya, tamu-tamu yang datang itu misinya adalah untuk mengisi perut mereka, mengisi waktu luang mereka di meja untuk ada colokan nggak ya, ada smoking room AC nggak ya? Nah, persentasenya berapa? Boleh dikasih ruang untuk edukasi, boleh, tapi kita harus lihat kalau 100% edukasi, ya bisnisnya jalan apa enggak gitu. Jadi kita memang, kalau versi gue ya, lu kasih bagian deh, kasih ruang lah 20% untuk ini, 30% untuk ini ya kan. Punya visi misi bagus, tapi visi misi enggak mengedukasi kopi Indonesia untuk customer Indonesia. Itu which is boleh. Tapi lu juga harus punya visi misi lainnya ya. Oh, untuk menjadi keluarga buat tamu-tamu lainnya. Untuk menjadi tempat destinasi tamu-tamu yang misalnya mau bekerja, mau apa ya kan.
mau nongkrong, mau meeting atau apa, mereka juga punya kepentingan-kepentingan lain bahwa customer adalah custom. Dari kata-kata custom, mereka bisa maunya apa aja, mereka punya kehendak bebas untuk belajar bisa, bekerja bisa, mau bikin kopi bisa, mau makan bisa, biarkanlah mereka menentukan juga. Kita juga nyediain, mereka mau silakan. Mereka mau apa yang kira-kira bisa kita lakukan, ya kita support, ya kan. Tapi jangan paksakan mereka untuk belajar. Nah, dari pengalaman aku nih ya, lebih dari 10 tahun aku buka coffee shop ini, waktu sidewalk gitu. Dari lebih dari 10 tahun ini kita buka coffee shop ini, yang benar-benar customer yang datang, yang mereka datang mau belajar into ke kopi dan care sama kopi yang akan kita bikin, itu mungkin totalnya nggak nyampe 10%, bro. Nah, kalau kayak gitu, apakah bisnis coffee shop hari ini, specialty coffee itu nggak menguntungkan? Sebenarnya kalau kita bilang bisnis specialty coffee nggak menguntungkan atau menguntungkan atau tidak, kita balik lagi ke bisnisnya. Sebenarnya karena kopinya atau karena people relation-nya. Lu kadang datang ke hotel, lu kadang, gue punya connection Bladis Coffee atau people connection, misalnya karena lo ada di sana, karena baristanya ada sini, ada ini siapa punya teman-teman nongkrong kumpul di sana, anak-anak komunitas di sana, gitu kan. Menurut gue, coffee itu adalah satu perantara untuk people connection. Ya, kayak itu ya, apa connection people ya. Connecting people. Nokia. Ini yang tahun 2019 kan temanya. Temanya ICE ya. Oke. Ya. Menurut gua nih the matter of people, apapun produknya, dan ini terjadi di semua industri. Ya kan? Jadi perantaranya adalah kopi. Ada yang teh, ada yang bir, ada yang alkohol. Speakeasy bar, ya kan? That's why kenapa kalau sebuah bar baristanya pindah, customer sudah pindah kan? Nah, berarti kadang-kadang into the product atau into the peoples. Bisa aja into the peoples, atau into the concept, karena cocok buat dia. Gitu. Lagi sering barista pindah ya? Iya. Barusan dari Surabaya itu champion itu pindah juga itu. Belum champion sih, runner up. Cekuak! Nggak apa-apa, kita udah bahas. Udah dibahas. Aduh, untung pintu gua kuning. Kamu mau cat biru? Wah, serem banget. Oke, terus tapi ya yang menarik kan gini. Yang ini aku belajar ya, lihat ya, ketika aku di Jakarta ini ya, dari sekian banyak orang buka specialty coffee, specialty coffee shop, which is yang cuman fokus di kopi, makanannya cuman dikit. Itu yang aku bisa notice. Benar-benar sukses, omset mereka satu hari di atas 10 sampai 15 juta. Itu cuma Gianti sama Ombe. Nah, kenapa kok yang lain itu nggak bisa kayak gitu? Oke, contoh Ombe, kita ngomongin Ombe, waktu itu orang ngomong ramenya karena Om Jason di situ. Yeah, community base-nya kuat banget. Iya, community base-nya kuat. Jadi orang ke situ karena Om Jason-nya. Connecting rich people. Nah, beda lagi sama Gianti. Gianti sekarang hari ini Hendrik itu udah nggak pernah di situ, jarang banget di situ. Dia cuma QC, dia roasting. Tapi mostly orang yang datang ke situ segitu banyak itu nggak ada yang kenal sama Hendrik. Culture. Dia berhasil membuat culture menurut gua. Karena kalau versi gua adalah pertama kali sebuah produk datang itu ya, kita sebutnya kan bisa dibilang kayak apa ya? Bisa dibilang tren. Ya kan? Kopi susu pertama kali coba, kalau gua tahu kopi susu harus iya. Kan dia punya perjalanan masing-masing ya. Dari tren, habis itu mereka jadi habit, ya kan, jadi kebiasaan minum es kopi susu, ya kan. Lalu dia berhasil dari lifestyle gaya hidup sekarang, nongkrong, ngopi dan lain-lain. Yang terakhir kalau sudah menjadi mendarah daging, itu maksudnya kita sebut versi gue adalah culture atau legend. Ya kan? Nah, kalau udah culture sama legend itu yang dijual story-nya menurut gue. Sidewalk legend tapi tutup. Mungkin buka lagi. Karena begitu tutup udah jadi legend akhirnya. Karena udah tutup. Akhirnya jadi legend. Tapi mungkin ada cerita yang dibawa kan. Ada kesan yang itu, yang berarti buat banyak orang kan. Nah, itu yang nggak bisa dibeli pakai uang. Iya. Kalau menurut gua kalau kayak Gianti itu legend. Itu udah culture. Bahkan orang yang nggak tahu kopi pun ingin ke sana. Iya, betul. Padahal situ nggak jual makanan, nggak jualnya cuma croissant. Tapi berapa lama lu bangunnya? Iya. Itu kan nggak setahun 2 tahun, Pak. Berapa lama ya? Itu enggak.
Belum nyampe 10 tahun. Gianti itu saya ingat aku dia pertama buka sekitar tahun 2012 mungkin. Kalau nggak 11, 12. Tapi waktu itu tapi awal kopi naik gitu. Ya, tapi dia masih generasi second wave waktu itu. Nah, itu pun waktu awal-awal Hendrik pun juga sehari itu belum tentu satu orang yang datang ketika buka itu. Cuma sampai sekarang bisa sampai seheboh ini ya karena memang perjalanannya dia panjang. Cuman yang diherankan kenapa ya di tempat lain kita buka seperti itu, even mungkin dengan menu yang lebih baik, tapi nggak bisa nge-grab orang seperti itu gitu loh. Tapi kalau kita ngomong konteks Jakarta ya nih ya, gue nggak mau ke Jakarta soalnya. Tapi kalau konteks Jakarta tuh polanya beda sama di daerah. Kalau gue ngerasa lu buka di Jakarta, lu buka 1, bulan depan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Lu buka di Jawa Tengah, ya kan? Buka 1, 2, 3, bulan depan lagi 4, 5, lebih musuhnya lebih pelan. Lebih pelan. Gitu. Kalau di Jakarta mungkin gini, karena Jakarta ini kan kota padat banget ya, dan akhirnya semakin banyak pilihan. Ya, kalau konsepnya nggak kuat, kalau peoples-nya nggak kuat, ya kan kalau nggak ada peoples behind-nya, itu mulai susah. Kalau menurut gua Jakarta itu sudah mulai artisan beberapa. Harus ada people's behind. Kita kalau mau pergi, kita mau ke mana ya gitu. Kadang kita nggak ngomong brandnya. Iya. Kita ngomongin tempat video. Iya betul. Kan betul, gitu. Betul. Udah jarang banget. Terus lu telepon, oh video nggak ada, lu datang nggak? Iya. Kadang-kadang masih ada kayak gitu. Ya, jadi emang people's, it's all about people's menurut gua. Oke ya, jadi bikin coffee shop hari ini berarti yang paling penting itu apanya dulu nih, Nas? Apalagi sekarang orang berlomba-lomba hari ini bikin konsep desain tempat interior yang memang wow. Entah itu yang outdoor atau kalau yang indoor ini benar-benar keren, terarsitek dengan bagus. Ataukah kita mau main di produk dulu? Sebetulnya yang utama nih di mana dulu sih? Ini pertanyaannya angel lagi. Iya dong. Ini pertanyaan apa, telur sama ayam duluan mana? Ya, tapi gini, kadang-kadang kita duluan mana? Telur sama ayam. Aduh. Duluan ayam. Duluan ayam ya. Okay. Karena dia ada telur. Ya. Gimana? Soalnya kalau kita tanya kayak gitu ya, yang paling susah adalah saya bingung aku. Ayo. Gini, kita ada approach-nya. Iya. Kayak gini contohnya. Lu lagi ada mau buka di kan? Ya kan? Itu location approachment atau product approachment? Yang sudah kekunci yang mana? Location udah pasti udah nggak bisa diapa-apain. Berarti location approachment kan? Iya. Jadi location approachment, ada product approachment, ada market approachment. Contoh lokasi di sini jadinya apa ya dan jualannya apa ya? Nah, kalau market approachment, di sana tuh banyak mahasiswa. Kita jualan apa ya? Di bagian mananya? Karena ada marketnya. Ya kan? Yang ketiga juga aja produk. Wah, gue bisa bikin bakmi enak nih. Wah, gue bikin bakmi ini cocoknya di daerah mana ya? Jadi ada 3 approach yang berbeda di versi gue gitu. Ya, biasanya orang mau bikin bisnis sudah kekunci salah satunya atau salah duanya. Gitu. Ketika itu lo udah kunci, lo pikirkan. Seandainya gue punya tempat di daerah kampus, lalu gue bikin konsep coffee shop yang mewah, eatery yang mewah. Ya lu salah tempat bro. Lu kalau bikin yang simple, yang sederhana, yang tempatnya mungkin nyaman buat mereka kerja, nggak terlalu mahal, mungkin akan lebih kena gitu. Jadi approach-nya banyak. Mau dari mana dulu nih approach-nya ini? Ya kan, lokasi, produk atau apa gitu. Karena dari situ kita bisa tentuin mana yang mau kita kunci gitu. Kalau sudah di sini, enaknya jualannya apa ya? Lalu ujung-ujungnya apa? Konsep. Ujung-ujungnya konsep, dan konsep itu tidak bisa cuma sekedar lu, gue punya konsep coffee shop nih, menunya gini, nggak bisa. Lu masih presentasikan dari ide visualnya seperti apa, namanya apa sih, misalnya set walk. What is set walk? Ya, lu jelasin awal itu coffee shop atau apa. What is 5 basic concept? Ya, misalnya meeting space, ya kan? Lalu misalnya daily dose consumption misalnya, lalu misalnya lu punya functionality, ya kan? Nah, fungsinya apa? Apa sih functionality? Oh, tempatnya seperti ini, ada tempat ini untuk ini, ada tempat untuk itu, meeting room atau lokal, itu functionality. Jadi setelah lu breakdown,
dari konsep lu ketemu ini, ketemu facility, konsep, lalu ketemu produknya apa, lalu baru ketemu satu konsep utuh dan gimana cara mewujudkan konsep tersebut. Tuliskan, gambarkan, presentasikan. Berarti nggak melulu harus kita punya produk ini dulu, terus baru nanti kita sesuaikan konsepnya nanti gini-gini. Nggak selalu startnya dari situ ya? Nggak selalu, bro. Kadang tergantung kita dapatnya apa dulu ya. Apakah kita dapat lokasinya dulu, ataukah kita memang punya strength di produk dulu, ataukah kita udah tahu nih market kita di daerah mana, siapa. Berarti tinggal mana dulu yang mau dikunci. Ya, yang udah didapetin dulu ya. Contoh gini, kayak Antara Kata. Ada di tengah kota. Antara Kata itu coffee shop punya Pak Ernest? Iya, punya saya. Dan tim. Oh, dan tim ya. Masih join sama Antara Kata ya, Pak? Masih. Oh, masih. Lancar selalu. Buka lagi kan ini. Oh, congratulations, Pak. Bisa dilanjut gimana Pak Antara Kata? Antara Kata. Dulu kita pertama kali Antara Kata. Kalau orang lihat enak ya lo punya duit bikin coffee shop gini-gini. Antara Kata pertama kali itu warnet, cuy. Oh, really? Warnet, pinggir warnet itu jualannya apa? Jualannya nasi ayam jamur ya, Bim ya. Nasi ayam jamur, terus Indomie. Itu kamu udah ikut di situ? Udah ada. Itu dari lama. Iya. Oke, terus? Itu Indomie itu, kan. Terus lalu namanya sampai sekarang masih ada tempatnya, masih ada gambarnya, terusnya Antara Kata di pinggir warnet gitu. Ya kan? Omsetnya satu hari ya sekitar 7 lah. 7 juta? 700.000. Tahun berapa dulu dong? Berapa? Oh ya kecil kalau segitu, 2015 gitu kecil. Oke. Itu lalu habis itu kita moving, yuk bikin di kampus yuk, di daerah Tambalang atas. Kita bikin di atas nih. Marketnya begini nih. Kita naikin lagi nih, es sirup ya kan, kopi susu. Kenapa nyari lokasi di kampus? Kebetulan partnerku yang punya tempat di sana soalnya. Oh, bukan biar Bimo lebih gampang nyari ini? Enggak lah. Cari cowok ya. Nyari cowok. Iya, ketika di kampus, marketnya seperti ini, kita bikin seperti ini. Ketika pindah ke bawah, kita bikin versi besarnya, nggak bisa diduplikasi. Ya kan, lo mesti bikin identitas yang berbeda di tengah kota, dekat Simpang 5, dekat Tugu Muda. Loh, jadi padahal sebuah brand yang udah jadi di sini nih. Iya. Kita copy paste di daerah lain itu belum tentu cocok. Belum tentu cocok karena marketnya beda. Spend power di Tembalang itu lebih rendah daripada di tengah kota. Nggak semua brand itu kayak McD yang tinggal di copy paste di semua tempat cocok itu enggak ya? Kalau sudah level McD bisa, tapi McD pun juga milih tempat kan? Iya, betul. McD masih juga milih tempat, sebelahnya siapa, ada base-nya masih ada McD. Iya, betul. Starbucks aja ya. Iya. Itu nggak segampang itu dia nentuin lokasi, gua mau buka. Ada dia satu lokasi aja, dia sampai beberapa tahun baru memutuskan ini oke atau enggak ya. Ya biarkan dia ngecek pasarnya, Starbucks bagus, kita buka deket-deketnya. Iya. Terima kasih Starbucks. Tapi itu benar loh. Kita dengan ada Starbucks ya, kita lihat sebuah kota berkembang itu karena ada Starbucks. Tegal buka Starbucks barusan. Wih, berarti udah berkembang dong. Ya, udah Madiun. Iya. Ya kan, Madiun baru tahun lalu ya kalau salah ya. Kediri juga tahun lalu baru. Tahun lalu enggak kan. Semarang tambah lagi beberapa di pinggiran. Semarang Tengah udah banyak nih. Sorry, Starbucks baru tahun ini. Tahun ini ya? Enggak deh. Tahun kemarin bener. Iya, bener tahun kemarin, 2022. Iya. Mulai bikin di pinggir. Mulai pinggir, Puri, ada atas dan lain-lain. Artinya, karena marketnya sudah mampu untuk menikmati Starbucks dengan spend uang segitu kan. Berarti ada market yang naik kan. Iya. Sama halnya kayak sebuah konsep, Starbucks udah punya brand, Mbak. Kan? Tapi kalau kita harus tahu apa yang kita sajikan buat customer kita kan. Nah, that's why ketika di Antara Kata pindah bawah, beda lagi menunya. Oke. Lalu Antara Kata pindah lagi nih, bikin baru lagi di Tugu Muda. Gue punya satu konsep. Gue coba ngubah stigmanya coffee shop order di kasir. Oke. Karena gue merasa kalau dulu kan ordernya di table. Dulu order di kasir. Ya, sekarang order di table. Oh, kamu rubah sekarang ordernya di table. Kenapa? Karena gue merasa bahwa family itu market yang bagus sekarang. Di setiap kota kecil itu market family pasti bagus. Nggak punya pilihan lain soalnya. Gitu. Nah, gue bikin table. Bener. Yang dulu 35% minuman, 70% minuman, 30% makanan gitu kan. Begitu pindah ke meja, naik loh, sampai 50-50. Tapi kayaknya ini nanti ya, aku buka sidewalk ini nanti. Kita akan
balik lagi ke dulu ordernya di table. Kemungkinan loh ya. Jadi kita siapin meja kasir nih, tapi kayaknya order tetap balik lagi kayak satu zaman dulu di table. Jadi tamu duduk ya udah mau pesan apa. Karena menurut gua emang berbeda karakter customer-nya. Ya kan? Karena ketika karakter customer-nya berbeda, kita order di table, yang datang family. Nah, beda lagi menunya dan kata yang baru. Karena sekarang gua pusing. Karena jadi nggak punya standar. Kalau brandnya ada yang ambil atau ada kita franchise gimana, menunya bisa beda-beda terus semuanya. Nah, tapi ya ini tugas kita lah. Gimana cara kita membuat sebuah konsep dengan satu-satu, A, B, C, D-nya sama, tapi bisa E, F, G-nya beda. Iya. Gitu. Jadi memang kita lagi bikin, ya kalau antara kata ya Korea sama, tapi ada perbedaan beberapa. Karena emang harus ngikutin pasarnya. Jadi kalau memang kita mau buka specialty coffee shop yang cuma hanya mengandalkan 80% menu kita adalah kopi, 20%-nya adalah snack dan lain-lain. Snack yang lu ambil dari luar yang cuannya cuma 10%. Iya. Itu high risk banget ya hari ini ya. Depend on your investment sebenarnya. Itu banyak quantity. Kalau lu konsepnya memang capitalnya rendah, terus emang trafficnya tinggi, orang come and go. Karena coffee shop seperti itu staffnya kecil. Iya. 4 orang bisa. Kasir, barista, ya kan, snacknya semua sudah jadi, bisa, ya kan, tergantung makannya. Nah, kalau di versi gua, kalau lu bikinnya coffee doang, itu lumayan berat. Kalau trafficnya nggak tinggi, custom online outlet di mana itu, ya orang harus datang parkir itu different story lah. Kalau di sebuah tempat yang trafficnya tinggi, contoh stadion misalnya, rumah sakit, yang traffic selalu ada terus, mungkin bisa. Tapi mungkin juga nggak specialty juga gitu. Oke. Itu versi gua loh ya. Terus kalau umpama teman-teman yang baru start mulai usaha sendiri main cuman manual brewing kayak gitu, gimana Nes? Pertanyaan gue gini, ketika mereka bikin coffee shop manual brewan, ini mereka memang mau generating money, berbisnis atau tidak? Karena menurut gue, apapun yang kita lakukan, selama kita happy dan kita untung nggak rugi, ya mau BP 5 tahun juga bodo amat. Iya. Silakan. That's yours. Tapi kalau in the terms kita ngomong tentang bisnis konsep, in the terms kita ngomong kita pakai uangnya orang, mereka mau uang kembali, bro. Gimana caranya tanggung jawab kita? Ya kan? Tinggal yang mau dikejar apa nih ya sebenarnya buka itu ya. Oh, saya butuh uang 1 M. Coffee shop one manual brew semua, idealis gua gini. Ya nggak dapat juga. Iya. Gitu. Kalau nggak kekejar, in the end lu akan mulai bikin makanan tuh dikit-dikit tuh. Iya. Indomie gitu. Akhirnya apa? There's no second impression. To be honest for me ya. Impression kedua tuh cukup sulit untuk. Betul. Jadi kalau pertama ada orang bilang kayak ini dulu tambah lagi. Iya, itu setuju. Aku juga menurut aku first impression itu penting. Lu pertama yang mau lu tawarin apa? Gitu. Kalau lu udah startnya dari ya segini dulu deh, ntar kalau ini baru dinaikin lagi. Itu bener sih, itu lebih susah sih menurut aku. Karena ya mungkin some people berhasil, tapi nggak. Kalau aku sih nggak berani kayak gitu. Karena ada beberapa yang outlet yang digotong bareng-bareng Pak bahasa gue gitu. Misalnya gue ada promo apa, temen lu banyak nih ya kan, tiba-tiba datang semua ke sana ngotong bareng-bareng, tiba-tiba sudah terpublikasi. Tapi ada orang juga yang influencer siapa nih ya? Iya. Ya, itulah pentingnya di pertemanan connecting people di industri kopi ya. Karena kalau lu opening, lu udah punya nama, teman-temanmu banyak dan pada itu mereka akan publikasi dengan sendirinya. Ya kan? Ya kayak yang terjadi di Jakarta kan biasanya gitu. Semua openingan semua datang semua, ikut posting semua gitu. Itu influencer yang paling aktif loh, Pak. Iya. Ya kan? Marketnya sama, ya kan? Ya, cuman ya gitu kadang nggak berhasil di beberapa tempat karena memang segmennya bukan dari orang-orang kopi itu. Iya, gitu. betul. Segmennya beda. Karena gini, menurut gue ya, semua akan pada berlabuh pada F&B pada akhirnya. Lo bisnis apa nih? Ujung-ujung punya kafe. Lo bisnis apa? Betul. Gitu. Sekarang lagi ngetren banget loh. Iya. Apa di daerah? Semua orang F&B loh. Klien gue daerah. Wih, Kediri. Kemarin aku nanya sama, jadi waktu itu aku podcast sama ini, dia yang punya akun kuliner untuk Instagram ini, dia kliennya banyak banget. Dia pun cerita,
5 tahun terakhir ini itu memang perkembangan F&B di Kediri luar biasa, apalagi sejak ada Gojek sama Grab ini. Wih, yang dulu orang nggak pernah dagang makanan, sekarang dagang makanan semua gitu. Makin banyak tuh. Trennya berubah, Pak. Gue mana habis lihat ada satu video di Instagram gitu ya. Kadang-kadang kalau kita sekarang tuh zaman sekarang kita masak di rumah, itu kayak wasting time. Lu masak di rumah lebih mahal lebih murah? Lebih mahal kan? Lebih iya mahal kan? sih. Kata orang mendingan lu makan di luar ya kan, tapi gunakan waktu lu untuk masak itu untuk kerja. Jadi memang zaman sekarang mendingan lu Gojek lah atau apa, lu spend waktu untuk lu bayar Gojek tuh ternyata lebih murah daripada lu masak di rumah gitu kan. Orang dulu kan masak di rumah gitu. Iya, sebenarnya gini, kalau kita masak di rumah kok beli di pasar murah. Ini kadang kan kita bikin itu kan kalau dihitung cost per porsinya itu akan lebih murah sih sebenarnya sih. Cuman karena kita sisanya banyak. Cuman karena kita ketika kita belanja bahan, kita mikirnya mau dimakan sendiri, kita akhirnya beli bahannya yang mahal juga. Itu loh jadi masalah. Dan sisa ya kan? Ya, sisa kebuang kan? Kadang gitu. Jadi sekarang solusi yang memang paling aman, sebetulnya yang memang resikonya tidak terlalu tinggi, memang harus ada makanan berat ya. Ya sebenarnya kalau lu masih tahu lu bikin apa, karena bisnis model, bisnis konsep itu Cuman harus sesuai. sometimes ya, kalau kita lihat coffee shop yang baru sekarang nih ya, mereka punya tempat bagus nih, Nes. Kalau aku lihat nih, tempatnya udah oke nih. Tapi menunya buat aku itu sometimes ya, kok membosankan ya. Oh, isinya cuma in the name of spaghetti bolognese, carbonara, telur asin, dori sambal mata. Itu aja terus snacknya ya balik lagi kentang lagi, cireng, tahu, udah. Gue masih jualan gitu. Iya. Kalau kayak gitu gimana sih? Nggak apa-apa. Apakah harus punya menu yang memang beda atau? Sebenarnya kalau ini versi gue adalah gimana cara lo membuat beberapa menu casual, comfort food, 30% specialty, 20% unique selling point atau gimmick, 50% ya tadi common food. 30% your signature. Oke. 20% itu gimmick atau unique selling point. Contoh deh, americano, ada cotton candy-nya, ya kan? Ya, itu menu gimmick. Laku nggak laku di foto. Lo kan order lagi nggak? Mungkin nggak. Iya. Kan nggak ada bedanya sama americano lo kasih gula. Iya. This is good presentation. Nitrogen, asapnya banyak. Ya, emang efek ke makanannya, paling tambah dingin aja. Itu gimmick. Tapi in the end of the day, lu makan nasi goreng, minumnya es teh, itu somehow lebih nyaman daripada lu makan yang fancy-fancy. Lu datang sebuah tempat, lu bawa orang tua gue makan apa ya? Lu bawa anak kecil ini makan apa ya? Iya. Kalau fancy juga salah. Ya kan? Jadi emang harus kita pilih yang mana yang casual, mana yang signature gitu. Atau zaman sekarang mana signature semua. Gue bikin mie doang, 10 jenis, tapi spot on. Nah, Oke. ada juga yang full signature. Ada nasi putih nggak? Nggak ada. Ada sos sambal nggak ada. Ini caranya kayak gini. Itu yang benar-benar signature ya. Mereka emang benar-benar punya idealis, punya konsep yang emang ada fokusnya ke sana. Sukses bener, hancur bener. Nah, oke, itu kalau dari segi produk, tempat, dan strategi-strateginya nih ya. Nah, tapi kalau bikin coffee shop atau resto atau kafe-kafean yang kayak hari ini tuh ya, sebetulnya rata-rata bertahannya brand itu berapa lama sih, Nes? Kalau brand itu long lasting, bro. Oke. Tapi kalau investment itu 5 tahun menurut gue. 5 tahun? 5 tahun, oke. First year, ya kan lu spend capital nih ya kan. Nah 5 tahun gimana caranya dalam 2 tahun maksimal lu bisa BEP. Oke. Break even point di 2 tahun. Lalu nih silahkan lu nikmati hasilnya lah 2 tahun berikutnya. Karena ini tuh kalau outlet berbuka itu namanya honeymoon period. Ya, ada yang gini, ada yang gimana. Ada yang langsung dari atas buka ya, set turun bawah, stabil. Nanti turun. Ada yang dari bawah sepi, orang tahu, naik ke atas, set. Nanti orang udah honeymoon period, turun, stabil, turun,
turun. Yang biasa terjadi yang mana? Dua hal itu kamar terjadi. Kalau itu pasti terjadi, restoran kayak apapun bisa terjadi. Ya. Jeleknya adalah kita nggak tahu stabilnya berapa. Ya kan? Kalau misalnya 10 juta udah stabil, itu target lo segitu. Lo mesti punya target kan. Ya, paling gampang lah. Kalau 10 juta per hari dikali 30 sama dengan 300 juta. 300 juta kalau lo bisa ambil profit 30%, ya kan, sama dengan 90 juta per bulan. 90 juta per bulan kalau lo mau kali 90 juta per bulan, lo investasinya berapa kan gitu. Ya kan? Kalau BEP 2 tahun kalinya 24. Ya kan? Jadi sekitar 2 M lah. Ya, jadi kalau lo bikin bisnisnya 2 M, omsetnya 10 juta, itu masih bisa sebenarnya. Kalau 2 tahun lah ya, tapi bagusnya 18 bulan sebenarnya. Ya, 18 bulan ini 1,18 bulan, jadi ya 1,6 M ya mungkin ya. Lu kalau investasi 1,6 atau 1,7 M, itu minimal omset 10 juta. Per hari ya? Per hari. Dengan catatan, lu bisa ambil 30% profit bersih. Nah, logika berpikir seperti itu, lu masih punya. Nah, tapi kalau lu tanya sama orang lain, pasti beda lagi. Versi mereka beda lagi. Betul. Nggak apa, pasti biasanya beda-beda. Tapi rata-rata 5 tahun itu yang paling ideal ya? 5 tahun, karena di tahun keempat, tahun kelima lu renovasi bro. Oh iya. Ya, soal sofa apa 5 tahun udah mulai bapuk semua. Mesin juga ya mesin ya. Berarti 5 tahun itu paling nggak ada biaya untuk investasi ulang. Iya, makanya kita bilang tahun keempat, that's why kalau lu sewa di mall, tahun kelima gratis kan. Di mall mereka 4 tahun. Sewanya lu DP, sewanya di 4 tahun sampai tahun kelima gratis. Karena tahun kelima ini tahun paling berat sebenarnya kalau lu nggak renovasi. Trennya udah berubah juga. Karena kalau nggak renovasi ya kasihan customernya juga ya. Atau menjadi legend. Ya harapannya seperti itu kan. Tapi pasti lu pengen renovasi lah. Siapapun pasti pengen renovasi. Oke. Menarik. Susah juga ya. Kita mau bikin kecil-kecilan salah. Kita mau bikin langsung gede juga risikonya juga tinggi. Ya, semua ada caranya lah. Selama planning lu tepat, lu bisa membedakan antara what you want sama what you need. Oke. Kalau mama aku mau buka restoran atau kafe, seberapa penting aku harus pakai konsultan? Jadi begini nih. Jadi presentasi nih. Ini kan buat teman-teman juga nih. Jadi mereka memutuskan mau dipikir sendiri atau mau pakai konsultan atau seberapa penting sih? Sebenarnya gue percaya dengan kekuatan hidup ini bukan perkara bisa atau tidak bisa, tapi mau dan tidak mau. That's it. Apapun yang mau lakukan, lo nggak perlu pakai konsultan kok. Ya, kalau sama lo mau ngelakuin lo, YouTube banyak, baca buku banyak, lo telepon temen lo tanya bisa, effort, ya kan? Ini masalah effort, ya kan? Kemampuan untuk berjuang. Lo nggak usah pakai konsultan, ngapain? Mahal bu, ya kan? Nah, tapi kalau lo memang pingin punya, lo punya bisnis yang lainnya lebih penting, ya kan? Daripada lo pusing-pusing ngurusin suatu hal yang lo belajar ini, ya kan? Mendingan lo spend uang untuk itu, gitu loh, ya kan? Iya, betul. Karena ada yang ngurusin. Soalnya kalau konsultan kan, maaf nih ya, urusannya kan, nih buat lo semua, gue kerjain semua. Sampai pembangunan, setup kitchennya, barnya, kita beliin barangnya, ownernya datang, tahu-tahu test food. Tahu menu udah jadi, ya kan? Udah selesai. Buat jadi mereka ya, susah, buat kita bakalan sehari-hari gitu. Kalau memang kita nggak ada waktu buat ngurusin itu ya, itu baru itu langkah yang tepat untuk pakai konsultan. Ya. Tapi selama kita masih punya spare time, ya kita coba dulu effort dulu nih ya. Itu ya guys ya. Jadi jangan dikit-dikit pakai konsultan ya. Soalnya bahaya loh sekarang loh. Ya sekarang kan juga banyak nih. Tahu nggak kenapa? Teman-temannya Bimo ini yang baru jadi barista sebulan 2 bulan udah keluar jadi konsultan. Ya. Sebenarnya gini, mungkin tanpa merendahkan satu sama lain ya. Mungkin trainer boleh lah. Iya, betul. Tapi menurut gua kalau di F&B bisnis ini konsultan itu supposed to be bertanggung jawab akan the business, not the product only, tapi the business. Oke. Ya. Tergantung dia konsultan apanya dulu. Betul, ya kan. Nah, misalnya kita bilang mereka konsultan kitchen, jadi mereka bertanggung jawab akan bisnisnya kitchen. Oke. Mereka konsultan F&B, mereka bertanggung jawab akan bisnis di F&B-nya semua. Ya, tapi kalau barista yang mungkin baru punya pengalaman, tiba-tiba mengkonsultasi menjadi produk, mungkin jadi trainernya untuk produknya outlet sana. Itu oke. Tapi memang harga konsultan dari yang paling murah sampai paling mahal ada. Betul. Tapi memang beda.
yang kita berikan tuh berbeda gitu, ya kan? Point of-nya beda. Ada yang into the product 100%, ada into the business concept, ada yang produk paling terakhiran. Gue versi produk paling terakhir. Gue lebih dengerin dia mau ngomongnya apa, dia maunya apa, mau gimana, di mana, seperti apa, tanya benchmarknya apa, bayangannya gimana, kepentingannya apa. Jadi lo kepentingan dalam sebuah outlet bro, lo mau tempat ini jadi tempat nongkrongnya siapa, apa dan lain-lain. Oke. Nanti lo kemas konsepnya seperti ini ya Pak ya, nanti lo bikin menunya paling terakhir. Itu aja, ntar waktu mau eksekusi, biasanya setahun depan ya, menunya berubah. Kenapa berubah? Trennya berubah. Iya, betul. Jadi ya emang benar-benar beda-beda lah, benar-benar beda-beda. Dan kita mengapresiasi bahwa orang punya banyak cara mencari rezekinya masing-masing. Jadi ketika kita berani melangkah itu juga sebuah keberanian loh, karena mereka akan terima resiko. Jadi seorang entrepreneur ya kan, menjadi seorang itu yang penting bertanggung jawab. Gitu. Ini dari tadi kamu nggak ngerokok on cam kenapa sih? Dari ngerokok. Iya. Paham saya. Jadi udah ganti ya, lebih sehat ya Pak Ernest sekarang ya. Pantes dulu pakai Ecos kan, Ecosnya lagi habis nih pakai Porsche. Lumia itu ya. Lumia taman dong. Nokia. Ngobrol serius dari kayak ya. Serius lah, kalau ngomong sama Pak Ernest ini kita nggak bisa. Ya. Iya loh, justru ini kesempatan kita ketemu ini, kita mau gali lebih banyak supaya podcast saya ini ada isinya, ada bobotnya gitu loh Pak. Biasanya gibah-gibah. Iya. Ini mau gibah siapa sekarang ini? Nggak ada Pak, saya takut Pak gibah di Kediri, di Semarang ini Pak. Nah, tapi Semarang ini sekarang mulai banyak champion ya, kemarin dia regional itu mengalahkan banyak daerah-daerah itu, banyak yang dari Semarang. Ya sebenarnya makin berkembang nih barista Semarang nih. Ya asli kemarin ya ada kemajuan, tapi visi besarnya belum kesampaian. Visi besarnya apa nih? Gue cuma pengen punya satu piala buat Semarang, satu aja. Belum ada ya? Belum 4 lagi, di BRC Nasional 4, ke IGS 4 lagi ya kan. Terus udah yang paling ngeselin banget ya. Tahun itu dulu 4 dapat piala. Oke. Tahun kemarin 4 dapat piala. Masa toh? Iya kan? Ada pialanya? 1-6 piala semua kemarin. Aku nggak tahu nih. Nasional kira cuma 1, 2, 3 doang. Piala semua kan piala semua kemarin. Wah. Iya, bener. Ya mudah-mudahan tahun ini ya dapat piala juga. Kemarin Regional Barat dapat 4 lagi bro. Kayak kecinaan gue mulai keluar. 4 kan jelek katanya kan. Ya, ya kan. Mati nanti kalau terus nih. Jadi planningnya apa nih supaya bisa bawa piala nih? Mau mencetak? Kalau boleh jujur udah mulai nggak seambisius dulu ya. Nggak seambisius dulu. Cuma kalau gue lebih ke into the people, di mana anak-anak mau menjajaki ke step berikutnya, mau melihat dunia lebih luas. Kita lebih membuka ruang dan diri untuk orang-orang yang mau berkembang. Iya. Tapi memang kenyataannya ya dari sekian banyak barista itu kita memang nggak bisa memaksakan. Harus into ke competition kayak gitu, nyatanya juga banyak yang nggak peduli, memang nggak merasa itu bukan suatu hal yang penting untuk di visinya mereka gitu. Ini udah menarik nih. Apalagi nih. Emang dapat duit berapa sih barista? Kenapa? Dapat duit berapa? Dapat duit berapa? Jadi barista tuh uangnya berapa? Sensitif nih. Prosesnya panjang. Gue takut salah ngomong sebenarnya nih. Prosesnya panjang. Nah, setuju. Nah, kalau kita nggak bisa ngarepin begitu jadi champion terus langsung ada yang nawarin gaji 2 kali lipat, ya belum tentu. Belum. Ya. Kalau lu cakep, lu bagus, looks-nya. Kenapa harus cakep bagus? Nah, karena itu nilai jualnya gitu loh. Kalau pinter nggak Pak nih? Pinter itu orang bisa belajar. Cakep nggak bisa ya? Nggak bisa, itu udah bawa dari sana. Gitu. Ini menarik, soalnya gini, gue merasa kadang-kadang orang nggak tahu jenjang karir barista seperti apa, karena mereka pola pikirnya gini bro. Ya, gue belajar kopi. Itu pondasinya. Itu pondasinya. Ya, tapi semakin ke atas semakin mengerucut. Dan sekarang iya lihatnya dong. Contohnya kan kalau mau jadi kayak Fikir Harja, mau jadi kayak Muhammad Aga,
mau jadi kayak Isman, ya kan prosesnya panjang. Tapi startnya dari apa ya? Dari betul, dari pondasi itu, dari kopi pertanyaannya itu. adalah setelah mereka juara, ya kan? Apakah skillnya kopi dan itu kepake untuk menjual diri mereka menjadi besar? Iya dong. Iya, kepake ya kan? dong. Ya, tapi kalau mereka nggak punya pola komunikasi yang baik, mereka nggak bisa posting, nggak bisa marketingin diri, nggak bisa being profesional, in the end sampah. Contoh nih ya, contoh. Mas Anto, Ireng. Dia itu nggak ada skill untuk speech. Komunikasi dia agak susah orangnya karena low profile banget. Ya kan? Profit. Low profile, high profit. Iya kan? Tapi dia memang tidak bisa memarketingin dirinya sendiri. Tapi akhirnya yang memarketingkan dia itu orang lain. Ya. Pribadi baik. Iya, karena orang, ketemu dia gini-gini, orang ngomongin dia Wahyu. Akhirnya, nah, kayak gitu. Wahyu, ya bacotnya masih boleh lah kalau Wahyu. Bye-bye. Maksudnya ya, kalau kita ada dedikasinya di situ terus-menerus, menurut aku sih, chance-nya makin terbuka lebar. Tapi kalau kamu ibarat kata dalam tempurung, di situ terus, ya kamu nggak kemana-mana, ya orang susah tahu kamu gitu loh. Balik lagi ke tadi ya masalah itu ya, hari pribadi baik dan lain-lain, kemampuan berpikir dan lain-lain ya kan. Banyak sekali barista merasa menjadi champion adalah sebuah jalan untuk mereka sukses. Oh iya, belum jaminan. Ya kan? Tapi kalau lu nggak menang, apa lu nggak bisa sukses? Nggak, banyak orang belajarnya arahnya lebih ke arah gue pengen jadi barista yang bagus, produk. Tapi juga ada soft skill lainnya, yang harus lu pelajari, leadership. Iya. Paling gampang kita, kalau aku nih ya, paling ngasih contoh paling gampang itu Vicky. Vicky itu nggak pernah di nasional tuh dia jadi champion loh. Iya. Dia selalu gagal di penyisian atau di apa. Tapi kan dia tahu cara menjualnya diri gimana, itu loh, iya kan? Ya kamu nonton loh podcast kita sama Vicky. Iya, lu mau gagal-gagal, gue nggak bernyeplos itu loh ya kan. Siapa yang gagal? Udah apa? Siapa? Ya benar ya, dia nggak pernah sampai level tertingginya ya. Tapi kan dia memanfaatkan skill dia yang karena lain. Soft skillnya dia untuk ngobrol, untuk jualan, dan dia nggak semua orang memiliki kemampuan untuk dicintai orang lain, Pak. Menurut gua Vicky itu memiliki kemampuan untuk dicintai pada orang lain. Walaupun setelah kenal nggak tahu juga. Nggak, dia dicintai banyak orang kok. Iya. Apalagi sekarang udah menemukan cintanya yang baru dia. Boleh ya begitu ya. Udah nggak apa-apa kok. Udah mau dipublish kok. Iya, tapi memang gitu. Maksudnya ya kalau barista sekarang, kalau ngomong champion banyak dan mereka semua berhasil. Pertanyaannya adalah barista-barista yang masih bekerja di outlet dan lain-lain. Bro, sisi kan. Jalannya banyak sebenarnya, ya kan? Lu bisa mulai dari konten, lu bisa mulai dari bikin suatu hal, belajar suatu hal, ya kan? Sampai pada akhirnya manajer itu menurut gua salah satu step dari seorang barista. Lu dari bar helper, gua sampai bingung di kitchen ada gini, helper, ada lalu cook, lalu ada demi chef, ada sous chef, ada chef de cuisine, lalu ada F&B manager, chef ada de party, ya kan, itu ada naiknya. Barista, Pak. Ya. Yang baru di bar itu, junior, kan? Itu barista. Junior. Itu. Muhammad Aga juga barista, kan? Sama sebenarnya. Bukan itu, paling ya bar helper, junior, barista, senior barista, head bar. Yang menurut gua adalah manajer, leadership, kemampuan untuk berbisnis juga jadi salah satu pola pikir mereka untuk mencapai ke titik tertingginya. Banyak yang berhasil kok. Mereka berinvestasi, ya kan. Dan kemudian koneksinya kan juga ketika kita levelnya makin naik kan koneksinya akan berubah. Nah, ada juga yang baik kita bahas lomba tadi kan. Bahkan lomba, selesai lomba, berangkat deg-degan, lomba bla 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 bla, selesai lomba langsung pulang. Udah tau nggak mungkin lolos, nggak datang pengumuman. Iya. Padahal sebenarnya poin tertinggi adalah gimana cara lu ketemu sama siapa, ngobrol, koneksi, belajar sama siapa, gitu. Itu menurutku hal yang sangat penting. Harusnya menang nggak menang, besok pengumuman tetap datang, masih ngobrol sama yang lain. Deliberasi, sama kita ngejuri coba berapa yang kita deliberasi. Iya, betul. Nggak semuanya ikut deliberasi. Karena deliberasi itu buat juri juga deg-degan kadang-kadang, karena kita pertanggungjawaban kita terhadap score sheet ya. Tapi ya selama ini yang datang paling cuma 3, 4. Iya, nggak semua.
Iya, padahal nggak banyak yang nanyain. Kenapa mereka di DQ? Iya. Itu yang kalau kita DQ kan paling serem tuh. Maksudnya kita harus tahu benar alasan DQ kenapa, jangan sampai kita juga salah gitu kan. Ya di situ mereka juga harus belajar nggak melulu tentang menjadi seorang champion aja. Ujung-ujungnya carinya pengakuan sosial takutnya. Betul. Bahkan ketika deliberation itu kan kesempatan yang peserta yang selama ini nggak pernah komunikasi langsung sama judge, akhirnya bisa communication, bisa ngobrol, akhirnya orang-orang jadi notice, oh ini si barista ini yang pernah ikut di kompetisi ini. Kalau nggak kita begitu selesai kompetisi, lu pulang ya kita lupa sama kalian gitu. Karena yang mereka dapat dari judge itu kalau dibungkus sama mereka, dibungkus, ilmunya kayak dibungkus. Di klub aja main bungkus-bungkus. Nggak mudeng aku. Iya. Bapak itu kan nggak pernah, saya aja yang bungkus. Terus kalau ilmunya bisa dibungkus, kesalahannya apa ya kan? Next time dia bisa menyalurkan hubungan orang lain. Betul. Ada juga beberapa yang coachnya juga juri misalnya ya kan, dapat coach kenal lah. Ada beberapa orang yang lomba minta bantuan di coach, kan? Ternyata dengan cara menjuri, lu juga bisa bantu orang lain tanpa lu sadarin. Lu tuh juga meningkatkan kualitas-kualitas di daerah tersebut. Betul. Iya. Tuh, jangan sungkan-sungkan atau segan-segan membagikan ilmu kepada teman-temannya yang lain. Gitu. Karena ketika ada satu champion aja dari satu kota, misalnya satu kota apa gitu, satu champion aja, itu kualitas teman-temannya itu naik semua. Karena pas standarnya sudah lihat, ada role figurnya ini, mainnya kayak gini. Otomatis yang masih mainnya jelek, dia akan naik ke atas. Gitu. Dan itu kan maksudnya ke daerah. Kita dari Indonesia besar sekali kan. Gitu. Iya. Efeknya besar Pak, itu Pak. Berapa menit, Bim? Coba dicek. Ini kan lama nih. Gitu. 54 menit. 54 menit. Kita close dulu lah, Nas ya. Soalnya ngobrol sama kamu ini enak banget, jadi bisa nggak kelar-kelar nih. Kalau diterusin bisa 1 jam lebih. Oke, kita mungkin terakhir ada yang mau kamu sampaikan lagi tentang bisnis F&B ini? Atau mau buat barista-barista? Ya kalau gua adalah mungkin lebih ngomong masalah passion ya. Memiliki passion atau idealisme itu boleh, tapi jangan sampai membunuh lu secara perlahan. Oke. Itu dan lu mesti tahu membedakan antara what you want sama what you need dalam melakukan apapun itu. Kalau di konteks gua adalah berbisnis, jadi bisnis F&B. Lu boleh memberikan ruang lu untuk memberikan apa untuk Indonesia atau apa untuk industri kopi, tapi lu juga harus hidup dengan cara lu sendiri. Jadi jangan lu tentang kopi, tapi jadikanlah kopi itu sebagai sebuah kendaraan lu, ya kan, untuk jadi lebih besar, jadi lebih sukses, jadi lebih berperan dalam industri, ya kan. Tapi lu sendiri juga harus hidup, dan lu sendiri juga harus bahagia. Ya kan? Nah, menurut gua idealis, passion bisa membunuh lu. Manfaatkan idealisme passion dengan bijaksana, dengan baik, dan lu akan ketemu bahagia cara lu sendiri nantinya. Iya. Dan untuk yang mungkin butuh konsultan, bisa hubungi nomor di bawah. Nanti kita masuk tulis di description ya IG-nya Pak Ernest ya. Lagi penuh bro, penuh sampai 2 tahun ke depan nih ya. 2023 penuh. Aduh. Oke, Nes, thank you banget ya udah meluangkan waktu buat podcast ini dan dikasih pinjam tempat juga di sini. Sukses terus buat usahanya. Oke, teman-teman, kali ini memang topiknya memang agak berbobot ya, dan mudah-mudahan bisa sangat bermanfaat buat teman-teman yang mau buka usaha, mau bikin kedai kopi atau yang lain-lain. Jadi ini bisa jadi referensi yang cukup baik buat teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya, di episode berikutnya, dan kita tutup ya. Salam no cincong.